Jadi di sana ada website kami startupborneo.id, kemudian Instagramnya Startup Borneo, dan bagi kawan-kawan yang ingin join di grup, share pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya bisa di link yang ada t.me startup Borneo ya. Jadi di sini acara ini gratis, namun kami membuka donasi, di mana donasi itu akan kami serahkan kepada ACT Kalsel terkait penanganan wabah COVID-19 yang menyebar cepat di Indonesia ini ya. Jadi ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan tim medis. Jadi di bawah link, di bawah slide ada informasi untuk donasi, transfer donasi ke Bank Kalsel. Itu ada rekeningnya. Untuk konfirmasi bisa di sebelahnya ada konfirmasi s.id/startup Borneo. Oke kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Mahyudin Nur. Saya adalah seorang kaum rebahan sejuta mimpi ya. Ini kebetulan saya di sini mau share pengalaman bagaimana membuat sebuah aplikasi, desain aplikasi khusus online. Saya saat ini sekarang sedang bekerja di salah satu kampus swasta, yaitu Stikip Islam Sabil Al-Muhtadin. Di sini kita akan membahas studi kasus dalam pembuatan desain aplikasi, mulai dari tahap yang paling dasar hingga hingga selesai kita membuat aplikasi seperti tampilan yang ada di video. Oke. Untuk keamanan dan kelancaran, saya mohonkan untuk memute audionya dulu. Nanti kita akan buka sesi untuk diskusi ya. Oke. Sekarang kita berkenalan dengan UI dan UX design. Apa sih UI UX design ini? UI UX design ini sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat tampilan gambar yang saya berikan slide, itu di bagian UX itu hanya ada garis-garis ya, kerangka, dan sedangkan di bagian UI itu sudah ada warna, sudah ada shadow, dan lain sebagainya ya. Jadi kita berkenalan satu-satu dulu ya, UI dan UX. UX adalah user experience. User experience dalam artian ini pengalaman pengguna, sedangkan UI adalah user interface, jadi tampilan pengguna. Nah, ada sih contoh simple dari UI UX ini. Kawan-kawan bisa mencoba membuka handphonenya ketika misalkan ini ya, saya contohkan. Misalkan kita menggunakan fitur panggilan. Nah, fitur panggilan ini ada nomornya ya, 1, 2, 3, kemudian 4 di bawah, dan seterusnya. Nah, itu merupakan kerangka dari UX, dan itu adalah tugas seorang UX designer, apa yang harus dia lakukan untuk meletakkan sesuatu elemen yang mana nantinya itu memudahkan si pengguna dalam penggunaan sebuah fitur. Jadi itulah tugas seorang UX tadi. Dan UI itu dia memvisualisasikan dari UX tadi, dari kerangka tadi menjadi tampilan yang bagus, di mana nantinya membuat user itu betah dan mungkin merasa nyaman lah menggunakan aplikasi ya, jadi nggak terlalu bosan. Nah, UX dan UI ini saling berkaitan, namun pada umumnya mereka ini terpisah. Jadi ada orang khusus UX designer dan ada orang khusus UI designer. Di perusahaan-perusahaan besar, UI UX ini sangat menentukan juga untuk kemajuan pengembangannya, di mana UX itu meneliti masalah-masalah yang ada, kemudian pengembangannya, dan UI designer ini tugasnya untuk meneruskan dari perkembangan tersebut. Oke, sekarang ada pertanyaan, apakah UI UX designer itu harus jago desain?
Saya sendiri sebenarnya kurang jago desainnya, cuman istilahnya kita kalau banyak latihan itu insya Allah akan lebih bagus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, UX design itu hanya membuat sebuah kerangka dan dia meneliti masalah, membuat wireframe, dan sedangkan si UI ini yang akan menambahkan typography, kemudian menambahkan warna, menambahkan icon. Jadi bisa kita bayangkan orang yang minimalnya yang bisa desain itu adalah UI designernya. Nah, bagaimana cara menjadi seorang UI UX designer? Untuk UX sendiri, mungkin kawan-kawan bisa banyak baca-baca aja ya, baca-baca di referensi-referensi yang tersedia di Google dan lain sebagainya untuk materi UX designer ini. Karena UX ini banyak juga cakupannya, seperti UX researcher, kemudian ada UX writer ya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk UI designer, kalau saya pribadi sendiri, saya melakukannya dari hal yang paling mudah, seperti yang pernah kita diajarkan waktu sekolah untuk bisa menggambar dimulai dari menjiplak. Jadi saya sering menjiplak dulu, jiplak. Kemudian kedua redesign, artinya mendesain ulang sebuah aplikasi. Jadi ada sebuah aplikasi A, kemudian kita lihat, oh ini kayaknya aplikasinya kurang ini nih, kurang menarik ya untuk dilihat. Jadi kita bikin redesign-nya. Dan yang ketiga, kalau sudah terbiasa dengan dua hal ini, menjiplak kemudian meredesain, baru kita mencoba untuk tahap pembuatan, artinya kita membuat sendiri ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah desain aplikasi yang mana kita tidak melakukan jiplakan atau redesign, kita membuatnya sendiri, yaitu membuat sebuah kursus seperti kursus online ya. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan oleh UX designer. Yang pertama adalah discovery, yang kedua analisis, yang ketiga customer persona, 4 flow, wireframe, dan usability testing. Discovery ini adalah tahapan permulaan yang dilakukan seorang UX designer. Dia melakukan sebuah penelitian. Dia mencari masalah-masalah yang ada di sekitar, baik itu terkait masalah mungkin nggak ada nih aplikasi yang membantu A, membantu B, ataupun memecahkan masalah yang ada di lingkungan ya. Jadi dia bisa meneliti dengan cara interview, bisa juga dia langsung terjun ke lapangan memantau ya, melihat dan lain sebagainya. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah analisis, di mana analisis ini adalah menganalisa kompetitor yang sudah ada. Misalkan kita ingin membuat sebuah situs belanja online, pastinya belanja situs-situs e-commerce yang sudah ada ini sudah banyak. Jadi kita bisa analisa kompetitor yang sudah ada. Jadi kita analisa dari segi keunggulannya, kemudian dari kelemahannya kita jadikan satu dan kita pilah-pilah mana yang menurut kita perlu kita ambil dan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Kemudian customer persona ini adalah orang yang menurut kita ini target yang sesuai. Misalkan sebelumnya kita menyusun sebuah rancangan BMC ya, misalkan. Jadi misalkan kita menargetkan bahwa pengguna untuk aplikasi ini adalah umur dari 15 sampai 20 tahun misalkan. Jadi kita mencari untuk orang yang mencari orang yang cocok seperti yang kita targetkan tadi, kemudian kita wawancara. Bisa jadi kita minta data profilnya dulu dan lain sebagainya, kemudian kita tanyakan apa sih problemnya, kemudian kita tanyakan juga apa sih yang kepengen keunggulan sebuah aplikasi yang ingin dia gunakan gitu ya. Kemudian di sini ada flow ya, ada flow.
Bentar. Di sini ada flow. Flow ini adalah alur. Jadi kalau sudah kita menemukan problem, kemudian kita menganalisa, dan kemudian kita menanyakan kepada customer persona, kita bisa menyusun flow-nya. Flow-nya di sini maksudnya kita nih mau sebuah tampilan desain website di halaman utama misalkan. Kita ingin ada hero, kemudian ada fitur keunggulan, kemudian ada testimonial dan lain sebagainya. Nah, ini kita susun juga flow-flow-nya untuk page selanjutnya apa gitu. Kemudian ada wireframe. Wireframe ini adalah bisa dikatakan low fidelity design ya, istilahnya mockup yang belum dikasih apapun. Maksudnya di sini adalah seperti blueprint, cuman ini nggak blue ya. Jadi mungkin kita beri warna abu-abu aja. Jadi sebuah wireframe, sketch seperti gambaran. Kita bisa menggunakannya dari berbagai macam tools. Kita bisa manual juga, pakai kertas, misalnya kita gambar handphone, kemudian kita kasih di sini kita mau meletakkan logo, di sini kita mau meletakkan fitur dan lain sebagainya. Itu kalau manual. Kalau untuk online sendiri atau untuk menggunakan aplikasi, sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang mendukung pembuatan wireframe ini. Kemudian yang terakhir itu adalah usability testing. Nah, di mana ini adalah mengetes kegunaan dari wireframe yang kita buat tadi. Jadi kita bisa ngetes ini, kita kasihkan ke orang, kita lempar ke orang, apakah orang tersebut bisa menggunakan alur dari desain yang kita buat. Misalkan coba misalkan ini kita kasih ke A ya, coba bisa nggak akses untuk belanja online misalkan dari desain yang sudah kita buat dari belanja online tadi. Nah, itu adalah tahapan dari usability testing. Menurut beberapa artikel yang pernah saya baca, tahapan ini sebenarnya nggak cepat baku. Artinya ada beberapa perusahaan yang menggunakan metodenya sendiri, maksudnya dia mempunyai tahapannya sendiri ya. Jadi yang saya baca itu kebanyakan ada juga yang nggak perlu usability testing. Usability testing ini justru ditaruhnya di akhir ketika sudah prototyping ya. Jadi sekalian langsung. Nah, kalau di sini ini tahap ini adalah tahapan UX designer saya sendiri. Jadi ini istilahnya pengalaman saya. Kenapa saya menaruhkan usability testing itu setelah wireframe? Jadi sebelum kita menyerahkan rancangan desain aplikasi ini kepada UI designer, kita tes dulu udah bagus nggak. Jadi kenapa saya perlu meletakkannya di situ, supaya ujar orang banyak tuh supaya ada tagawi 2 kali. Nah, itu. Jadi kita meletakkannya usability testing adalah wireframe. Mohon dikasih note lagi ya, ini tahapan saya sendiri. Nah, kemudian UI designer ini ada beberapa elemen yang bisa dilakukan, beberapa komponen ya, istilahnya atau tahapan juga yang bisa dilakukan oleh seorang UI designer. Yang pertama adalah benchmark. Benchmark ini UI designer melakukan sebuah riset ataupun dia mencari referensi yang agak mirip dengan aplikasi yang mau dia buat. Kemudian dia menentukan sebuah warna, kemudian dia memilih icon, kemudian memilih font ya, tipografinya, branding juga. Dan terakhir, nah ini tadi prototyping. Dan kebanyakan orang tidak menggunakan usability testing, dia langsung ke prototyping. Nah, namun pada kerjanya seorang UI designer ini dibantu oleh beberapa orang juga ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar yang pernah saya baca-baca itu, jadi di perusahaan itu ada orang-orang yang membantu si UI designer ini. Yang pertama misalkan dalam pembuatan icon itu ada icon designer. Nah, kemudian ada yang
membuat ini ya, membuat seperti gambar ilustrasi ini, ada si ilustrator yang membantu desainer, UI designer ini. Kemudian ini adalah beberapa tools yang bisa digunakan seorang UI UX designer ya. Nah, yang pertama ini adalah tools Whimsical. Ini tools yang paling sering saya gunakan. Kemudian InVision Studio. Ini juga salah satu tools favorit saya. Draw.io. Kemudian Workflow, Adobe XD, Figma, Sketch, Marvel Art, dan Javelin. Nah, untuk membuat sebuah wireframe, kalian bisa menggunakan ini, Whimsical, kemudian Draw.io, Mockup, di InVision juga bisa, Adobe XD juga bisa, Figma, Sketch juga bisa, hampir semuanya sih ya. Kecuali Javelin. Kalau Javelin ini menurut saya lebih digunakan untuk tools kolaborasi ya, di mana sebuah desain UI ini sudah selesai, baru kita upload ke Javelin, kemudian si developer bisa mengakses dari desain data kita buat tadi ya. Nah, untuk membuat sebuah UI design, kita bisa menggunakan InVision Studio, Adobe XD, Figma, Sketch, dan Marvel Apps juga ya. Beberapa favorit saya pertama kali saya belajar itu menggunakan Adobe XD. Jadi kenapa saya menggunakan Adobe XD? Karena gratis ya. Orang Banjar yang sukanya gratisan. Nah, karena April ini Adobe XD sudah melakukan pengembangan dan dia menuntut istilahnya usernya untuk berbayar ya. Jadi kalau user nggak berbayar nggak bisa share dokumen. Makanya saya berpindah ke Figma. Jadi sekarang saya menggunakan Figma. Kalau Sketch sendiri ini toolsnya lumayan mahal, sekitar berapa ya? Mungkin sekitar $99 ya. Nah, jadi saya lebih memilih Figma dan InVision serta yang 3 Whimsical. Jadi ada 3 macam ini tools favorit yang saya sering gunakan ya sekarang. Nah, ini adalah referensi UI design yang bisa kalian cari. Misalkan kita mau mencari referensi toko online tadi ya, jadi kita bisa di Pinterest, dan ini gambar bola basket ini namanya dribble.com. Jadi kalian bisa mencari referensi UI design di 2 situs ini. Banyak sih referensi UI design di situs-situs yang memberikan referensi untuk UI design ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan studi kasusnya ya. Making an e-learning course app design. Jadi di sini kita memberi nama aplikasi kita Study on e-learning course. Jadi ini adalah tampilan yang sudah saya buat studi kasus kita. Ingat tadi ada beberapa tahapan. Yang pertama dari UX designer, kemudian dilanjutkan dari UI designer. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, yang pertama UX designer. Jadi tadi kita sudah menjelaskan mengenai discovery. Dia melakukan riset, mencari problem, kemudian mencari solusi. Jadi kita mau membuat sebuah kelas online, kelas forum, ujian online. Ini 3 pilihan yang bisa kita tangkap ya. Nah, bisa saja nanti salah satunya kita tinggal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita melakukan analisis kompetitor ya. Di sini saya memilih 2 kompetitor. Yang pertama ini mungkin kalian sudah kenal aplikasi bimbel nomor 1 di Indonesia. Saya nggak sebut merek ya, ini berani. Nah, yang kedua ini aplikasi khusus salonan juga, cuman dia udah internasional nih. Kalau bahasa Indonesianya kamu demi, kalian bisa cari ya. Nah, apa sih yang dilakukan terhadap analisa kompetitor tadi? Jadi kita menganalisa kompetitor yang pertama ya. Hal yang sering saya lakukan dalam menganalisa kompetitor ini, saya langsung menuju ke Play Store-nya. Kenapa? Karena di situ pasti banyak komentar-komentar dari pengalaman si pengguna. Nah, itulah yang pentingnya kenapa kita sering membaca-baca
komentar-komentar. Sebenarnya itu yang hal yang sangat penting. Kenapa kita membaca-baca komentar orang ya? Jadi di sana kita tahu kelemahan apa yang ada di aplikasi tersebut dan apa yang dan juga keunggulannya ya yang disukai orang. Nah, dari yang pertama kita lihat dari komentar dari Argo Jati Jombang. Katanya bla 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 merupakan bimbingan belajar online nomor 1 di Indonesia dengan solusi hanya dalam satu aplikasi. Tapi setelah aku cari nggak ada pendidikan agama. Aku mungkin apa mungkin saya belum tahu. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulannya antara dua, apakah pelajaran pendidikan agama itu memang tidak ada di aplikasi tersebut, dan yang kedua, apakah si user belum bisa mengakses fitur pencarian bagaimana mencari materi-materi atau materi pembelajaran pendidikan agama ini. Nah, jadi ada dua asumsi yang kita pegang. Kedua, itu ada komentar dari Tera Bumi Suari. Maaf, bla bla bla. Aku kasih bintang segini karena aku sering menemukan perbedaan antara pembahasan dan latihan topik di materi SBMPTN. Ketika guru A memberikan jawaban ini, pas latihan topik jawabannya itu. Saya bingung yang mana yang benar dan saya menemukan banyak sekali hal seperti ini. Mohon untuk. Nah, di sini ada istilahnya ketidakseragaman mungkin antara si A dengan materi ini. Jadi perlunya kita mengembangkan sebuah kursus online itu sebenarnya kita perlu memperhatikan seperti kurikulum yang ada, di mana supaya jangan sampai ada ketika user mengakses pembelajaran online, faktanya di lapangan berbeda. Nah, kalau masalah jawaban pilihan ya itu menurut saya sah-sah aja ya berbeda karena mungkin itu ilmu tidak pasti seperti mungkin bahasa Indonesia yang mengenai pendapat dan lain sebagainya. Kalau ilmu pasti seperti matematika kan udah pasti jawabannya ya. Nah, kemudian ada kita share ada yang pengalaman yang ketiga, ada orang yang Sakura. Nah, di situ komentarnya menarik. Sebenarnya video pembahasan materi cukup menarik, tidak membosankan, tetapi video pembahasan contoh soal yang membuat membosankan. Karena durasi video terlalu panjang, tidak ada animasi-animasi yang tidak membuat bosan. Yang ada hanya layar hitam dengan tulisan dan orang mengajari. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, video pembahasan yang membuat membosankan karena durasinya terlalu panjang. Nah, ini tugas seorang UX designer, bagaimana memecahkan masalah-masalah ini. Mungkin bisa dikasih durasi yang agak pendek supaya nggak membosankan ya. Kemudian yang kedua, tidak ada animasi-animasi mungkin ini kita bisa mengasih solusi dengan cara memberikan ilustrasi ya, ilustrasi gambaran yang menarik. Dan kemudian yang ketiga hanya ada layar hitam dengan tulisan dan orang yang mengajari. Nah, ini kita bisa kasih warna yang lebih bagus ya, yang membuat orang tidak bosan tadi. Nah, ini dari analisa kompetitor yang pertama ya. Ingat, sudah ada beberapa poin ya. Kemudian analisa kompetitor yang kedua. Pembayaran hanya lewat kredit card dan PayPal sangat tidak membantu untuk tingkat mahasiswa dan pelajar ketika memiliki akun untuk jenis pembayaran tersebut. Nah, ini komen pertama. Kemungkinan ini secara teknis bukan tugasnya seorang UI designer, tetapi bisa jadi ini bukan bisa jadi ya, ini tugas seorang UX tadi, dia menambahkan flow untuk pembayaran melalui metode-metode pembayaran yang lain. Namun ini komentar pada 11 Februari 2019 ya. Terakhir beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kursus online ini, sudah bisa membayar lewat lewat toko-toko modern itulah. Sudah bisa bayar melalui metode bank ya, banyak bank. Nah, mungkin mereka membaca masalah dari apa yang diungkapkan si user ini
pada review mereka di aplikasi ya. Jadi mereka mengembangkannya dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa saya tidak mendapatkan sertifikat padahal saya menyelesaikan kursus? Nah, ini ada antara dua, ada dua asumsi. Yang pertama, dia tidak bisa mengakses bagaimana cara mendapatkan sertifikat, dan yang kedua memang tidak ada fitur sertifikatnya. Untuk kompetitor ini cukup sulit yang mencari untuk second kompetitor ini cukup sulit untuk mencari kelemahannya, karena saya rasa karena aplikasi mereka udah lumayan bagus banget lah istilahnya. Jadi untuk komentar-komentar mengenai kelemahannya itu cukup sedikit ya, cukup susah dicari. Makanya saya mendapatkannya itu tahun 2019 ya. Saya cari yang terbaru belum ada. Oke, ini tadi analisa kompetitor. Kemudian yang selanjutnya customer persona. Nah, kita mencari customer persona yang sesuai dengan target kita ya. Khususan online di sini saya menggunakan salah satu artis ya. Jadi bisa kita membuat laporan, namanya siapa, kemudian biografinya itu mengenai tanggal lahirnya, pekerjaannya ya. Kemudian kita menanyakan problemsnya mengenai kursusan online. Oh, ternyata dia susah mencari e-learning yang sesuai kurikulum. Kemudian kebanyakan aplikasi e-learning tidak mendukung fitur forum. Kemudian quiz yang tersedia soalnya tidak banyak macamnya. Nah, ini contoh beberapa problem ya. Nanti kita sesuaikan dengan aplikasi yang mau kita buat, apa saja yang perlu kita buat terlebih dahulu ya. Kemudian goals-nya, dia ingin materi disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Setiap mata pelajaran ada fitur forumnya untuk diskusi sama teman belajar maupun pengajar. Kemudian ada ujian di akhir kursus soal lebih variatif. Dan terakhir ada sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan kursus. Nah, ini adalah goals-goals yang dia inginkan dalam sebuah aplikasi kursus online tersebut. Nah, ini adalah flow yang sudah saya buat, sudah saya rancang. Bisa dilihat yang pertama ini ketika mengklik aplikasi, dia larinya ke onboarding. Onboarding ini berupa gambaran, sebuah ilustrasi, kemudian ada unggulan pertama dari sebuah aplikasi tersebut. Kemudian ketika dia mengklik selanjutnya ke halaman login. Nah, setelah login, dia masuk ke home. Kita kasih navbar-nya, ada beberapa button navbar ya. Ada home, kelasku, forum, profil. Jadi kita menyusunnya sesuai dengan apa yang telah kita teliti tadi ya, apa yang kita telah lakukan sebelumnya. Nah, di halaman home kita ingin ada fitur notifikasi, chart, keranjang, belanja ya, search bar, kemudian promo banner, kelas populer, kelas terbaru. Nah, ini kita ingin ada ini ya. Kemudian di page kelas kita ingin ada list kelas. List kelas yang sudah kita beli. Nah, di kelas ada mengenai deskripsi kelas, kurikulum, pengajar, review. Jadi lengkap seperti yang telah kita cari tadi, apa-apa saja yang kita perlu muat dalam sebuah aplikasi ya. Kemudian di deskripsi kelas ini ada join forum, ada sertifikat sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan tadi ya. Ada join forum dan sertifikat. Kemudian di pengajar ada medsos ya, ada mungkin ini deskripsi dari pengajarnya. Untuk review, ini review mengenai aplikasi. Kemudian ada fitur forum. Forum ini forum yang aktif dari kelas yang sudah dia beli. Kemudian ini ada profil, di profil ada update profil, pengaturan akun, sertifikat ini sertifikat yang telah dia kumpulkan dari kelas-kelas yang aktif. Kemudian ada fitur bantuan dan keluar akun. Nah, ini adalah wireframe yang telah dibuat. Jadi sesuai dengan flow yang ada tadi. Yang pertama ada onboarding di sini ya. Nah, kita bikin aja kerangkanya dulu seperti ini menggunakan low fidelity ya. Istilahnya yang belum dikasih warna, belum dikasih icon apapun. Kalian bisa melakukannya di kertas
Dan kalau di aplikasi langsung juga lebih bagus ya, karena untuk langsung mengaplikasikannya ke UI. Nah, di onboarding kita kepengen ada ilustrasi nih. Nah, ilustrasi ini nanti tugasnya si UI atau bantuan dari ilustrator ya. Kemudian di sini ada teks. Ini adalah unggulan pertama, unggulan paling utama dari sebuah desain aplikasi. Kita yaitu kita kasih aja teks seperti ini, dapatkan berbagai kelas menarik dan materi terbaru. Nah, ketika dia mengklik, coba sekarang dia masuk ke halaman login. Di halaman login dia perlu memasukkan email dan password. Setelah masuk, dia langsung masuk ke halaman home. Nah, ini tadi seperti keperluan kita tadi, di halaman home ada nantinya di sini kita kasih tombol icon notifikasi, kemudian ini keranjang. Nah, ini fitur pencarian, ini banner, kelas populer, dan kelas terbaru. Nah, sesuai dengan wireframe yang telah kita flow yang telah kita buat. Nah, di sini ini adalah contoh kelas yang ketika dia mengakses atau mengklik di sini, langsung muncul sini nih, di deskripsi kelas. Nah, ini baru kelasnya belum dia beli. Nah, oke. Baik, selanjutnya di sini ada ini untuk page selanjutnya ada kelasku ya, kelas yang aktif yang sudah dia beli. Nah, di sini kita kasih aja judul kelasnya, kemudian ini presentasi progres dia menyelesaikan pembelajaran tersebut, ini 60% misalkan. Nah, ketika dia mengklik, kita kepengen nih ada seperti flow yang sudah kita buat, ada deskripsi, ada kurikulum, ya, ada pengajar, kemudian review. Nah, di deskripsi ada join forum, ada sertifikat, kemudian di kurikulum ada beberapa materi ya, kemudian ketika diklik, ada materi video, kita ingin di sini nanti menaruhkan video, kemudian di sini catatan kelas catatan materinya. Selanjutnya ada di pengajar, ini deskripsinya, oh ini salah, mungkin salah tulis saya, maaf, ini namanya beda. Nah, di sini kasih nama, kemudian ini reviewnya, ada review dari orang. Nah, kemudian forum ini yang sudah aktif tadi ya, ketika dia membeli kelas, misalkan membeli kelas digital transformation dan ecosystem, dia sudah membeli kelasnya ini, jadi forumnya sudah aktif, dia bisa langsung diskusi dengan member-member yang lain. Nah, di sini terakhir kita membuat wireframe untuk profil. Kita kepengen di sini ada foto profil akunnya. Di sini ada icon untuk edit. Nah, di sini ada update profil, pengaturan akun, sertifikat, bantuan. Nah, itu tadi wireframe yang sudah kita buat. Kemudian kita melakukan usability testing. Usability testing ini ya bisa membuat prototype sederhana dengan menggunakan wireframe yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian UI designer. Setelah kita membuat wireframe dan kita sudah menentukan tata letak, kita masuk ke UI designer. Nah, ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu InVision Studio, di mana InVision Studio ini fiturnya sangat menarik. Ini cocok untuk kita yang kepengen mencari referensi desain punya orang ya. Kemudian untuk penentuan warna, ini sangat cocok kita menggunakan InVision Studio. Nah, di sini saya mendapatkan referensi dari berbagai situs, dari Pinterest dan Dribbble.com. Ini referensi pertama, referensi kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita menentukan color, warna. Kita menentukan warna, ya. Jadi kita tentukan warna kita, warna utama ini, primary color. Jadi kita kepengen warna utamanya ini, secondary colornya ini, nah, sama ini. Kemudian untuk warna teks kita kepengen nggak terlalu hitam, ya, agak abu-abu dikit. Nah, untuk mencari warna, kalian bisa menggunakan tools yang ada di website ini ya. Di
colors.co. Di sana kalian bisa mencoba-coba otak-atik untuk turunan dari warna tersebut. Seperti ini kan, ini turunan dari warna si primary tadi. Di sini kalian bisa aksesnya. Nah, selanjutnya kita menyiapkan icon untuk desain aplikasi kita. Ini beberapa icon yang telah saya siapkan. Nah, sini saya mencari ikonnya di https icons8.com ya. Ini gratis, kalian bisa mengaksesnya. Kemudian kita kasih aja warna sesuai dengan warna yang kita tentukan tadi. Kenapa nggak terlalu banyak warna? Karena saya kepengen membuat sebuah aplikasi ini yang mempunyai warna yang konsisten ya. Artinya tidak campur pelangi apa-apa. Jadi kita kepengen simple aja, cuman menyenangkan istilahnya. Nah, kemudian untuk fontnya kita menggunakan Montserrat ya. Montserrat ini cukup favorit sih digunakan. Kemudian selain Montserrat ini yang sering digunakan itu adalah seperti Open Sans dan Poppins ya. Nah, ketika sudah kita menyiapkan referensi, kita menentukan warna, menentukan membuat icon dan menentukan font dan lain sebagainya, barulah kita masuk ke tahapan pengaplikasiannya, membuat desainnya. Nah, ini adalah desain-desain yang sudah saya aplikasikan dari wireframe yang telah kita buat tadi. Dari kerangka tadi kita kasih warna, kita kasih icon yang sudah kita siapkan, kemudian kita kasih gambar ya. Nah, oke, kita langsung lihat untuk prototyping. Langsung ya, bentar ya. Kita langsung lihat, oh di sini. Nah, ini adalah prototyping yang sudah kita buat dari sebelumnya kita membuat wireframe, kemudian UI desainnya, baru kita bikin prototyping. Nah, ini sudah jadi ya desainnya. Oke, kita klik coba sekarang. Nah, ada halaman login ya. Masukkan email, password, ada lupa password, dan ini ada fitur untuk pendaftaran. Oke, kita masuk. Nah, ini halaman utama di home-nya. Nah, ini tadi ada icon notifikasi, ada icon keranjang ya, kita kasih langsung sini. Kemudian fitur pencarian, info banner, kelas populer, dan kelas terbaru. Nah, ini aplikasinya yang sudah kita desainnya untuk halaman utama. Kemudian ingat tadi di flow-nya kita ingin ada kelas